perbedaannya antara tanda tangan dengan paraf? Anda orang finance. Kalau finance kan tahu dong tanda tangan, tahu paraf. Tahu nggak perbedaannya? Izin menjawab, kalau perbedaan paraf itu lebih singkat daripada tanda tangan. Itu pengertian. Oke, cukup. Saya hargai itu, nggak masalah. Kan saya tanya aja, yang penting dijawab. Kemudian sebagai orang finance, ini jadi komprehensif dari Prodam dengan tanggung jawab seorang finance. Kalau ada pengajuan, katakanlah finance, pengajuan atas nama direktur, harus tanda tangan direktur. Ternyata itu diparaf, kemudian di paraf itu ditulis AN yang artinya atas nama. Secara umum kita tahu apa artinya AN. Pertanyaan saya gini sebagai orang finance, kalau ada pengajuan, kemudian tanda tangannya adalah paraf, ada atas nama, itu dikabulkan nggak orang finance? Tidak direkturnya yang tanda tangan. Saya jawab Ya. Baik. Dicairkan atau tidak pengajuan itu? Sepengetahuan saya. Ya, sepengetahuan orang finance. Sepengetahuan saya, kalau tanda tangan atas nama atau paraf atas nama itu harus mencantumkan nama yang melakukan paraf atau tanda tangan. Bukan itu pertanyaan saya. Kalau yang saya tahu, mana? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya sebagai orang finance, kalau pengajuan yang diajukan oleh direktur terhadap orang finance, katakanlah untuk mengeluarkan sejumlah uang, ditulis di situ namanya, misalnya namanya ada di situ, tapi di paraf dan ada AN di situ. Pertanyaan saya, bisa dikeluarin nggak uangnya? Tidak. Oke, cukup. Di situ yang saya perlu jawaban. Tidak ya, jadi nggak mungkin. Kemudian saya masih terkait dengan Prodam, bahwa PT saksi, yaitu PT Johan, tadi ditanya oleh jaksa, kenapa bisa pilot? Tahu nggak kenapa bisa pilot PT Johan? Seperti tadi kami sampaikan, secara detail saya tidak tahu, tapi sependengaran saya, informasi yang masuk karena tidak adanya kesepakatan pembayaran fee pengurus, itu yang sependengaran saya. Sepengetahuan saksi tidak disepakati pembayaran fee. Bahasa tegasnya, PT Johan tidak mau bayar honorarium atau fee. Fee kan itu bahasa Inggris, honorarium dari pengurus. Betul demikian. Kalau udah tadi kan dijawab. Kalau itu ditolak pembayaran fee pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan, oleh hakim pemutus, dan kemudian hakim pemutus menunjuk hakim pengawas yang mengawasi proses kepailitan yang tidak pernah dihadiri oleh direktur PT Johan, ya kan? Pada akhirnya pailit tidak dibayar fee pengurus. Pertanyaan saya, siapa yang tanda tangan surat yang dikirim kepada pengurus di dalam rapat kreditur yang pada akhirnya PT Johan jadi pailit? Yang ngirim surat siapa? Tahu nggak saksi? Saya tidak tahu, karena surat menyurat bukan lewat saya. Oke. Surat menyurat lewat saksi? Tidak. Oh tidak? Tidak lewat saya. Tadi kan udah kami sampaikan sebagai penasihat hukum terdakwa bahwa yang bertanggung jawab perusahaan itu keluar dan ke dalam pengadilan adalah direktur. Itu pengetahuan umum. Anda di satu perusahaan, itu pengetahuan umum. Finance itu, head finance, itu jabatan yang potensial. Itu wajib tahu itu. Bertindak ke dalam dan keluar pengadilan. Siapa yang mengirim surat yang menolak pembayaran fee pengurus? Siapa yang tanda tangan? Tapi dari PT Johan itu surat. Itu kan tadi kami sudah sampaikan. Tidak tahu. Tapi itu dari PT Johan.